Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, dan informatif. Ya pemirsa, kali ini saya akan menginfokan mengenai eh, ya dugaan pelanggaran ini. Ya. Dugaan ini berisi dugaan ya, yaitu kemarin 2 hari lalu, tepatnya Selasa 23 September 2025, manajemen PT Jaya Rail Property Bintaro, ya, JRP itu ya, Jaya Property Bintaro ya, atau JRP punya orang, itu dipanggil oleh Komisi 12 DPR RI. Ini terkait dengan pembangunan tempat TPA, tempat pembuangan sampah di wilayah tersebut. Ya, ini infonya ya, yang diterima oleh redaksi. Pihak Jaya Rail Property membangun TPA yang seharusnya tidak layak ya, dan juga kok tidak layak karena memang itu di situ tempat sangat dengan masyarakat, dan efeknya, dampaknya sangat luar biasa, yaitu baunya menyengat dan mengganggu umat yang sedang beribadah di situ. Nah, di sini anggota DPR RI Komisi 12 yang juga dari daerah pemilihan Banten 3, Zulfikar Hamunangan, ini mengkritik keras, bahkan dengan nada tinggi sempat menyemprot, tanda kutip ya, pihak manajemen Jaya Rail Property karena Jaya Rail Property tidak mengindahkan kelayakan lingkungan, membuat tempat buang sampah tapi mengganggu, efeknya tuh sangat mengganggu masyarakat ya, terutama umat yang sedang beribadah di wihara ya di situ. Nah, dan dengan keras bahkan Zulfikar yang merupakan politisi Partai Demokrat itu dengan tegas mendesak atau meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menyegel PT Jaya Rail Property. Nah, seperti apa? Tayangan, saksikan video berikut ini. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya bernama Zulfikar Hamonangan, sarjana hukum, bahwa lokasi tempat pembuangan sampah ini yang ada di wilayah berdekatan dengan Vihara itu adalah dapil saya. Di mana dapil Banten 3 adalah dapil wilayah saya, khususnya wilayah Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Hal inilah yang sering saya sampaikan kepada Gakum terkait dapil wilayah saya. Ini banyak kompleks persoalan yang terjadi di wilayah saya. Kalau mendengar cerita yang sudah disampaikan dari beberapa rekan kita dari Vihara yang hari ini hadir, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Saya merasa terhenyuh sekali karena lokasi ini juga terus terang pimpinan tidak jauh dari lokasi tempat saya tinggal. Iya, tidak jauh. Banyak masyarakat yang mengeluh, tokoh-tokoh masyarakat yang mengeluh tentang persoalan ini yang terjadi. Bahwa perlu dicatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menetapkan prinsip, tugas, wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta kewajiban pelaku atau penghasil sampah yang harus melihat daripada dampak-dampak lingkungan yang terjadi. PT Jaya Rail Property ini adalah perusahaan besar, Pak. Perusahaan besar yang menurut data yang saya miliki, ini adalah pemilik Bintaro Plaza. Lalu juga pemilik ya properti yang skala besar yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Luas wilayah tersebut, sangat luas. Kalau memang Bapak mau taruh itu sampah, kenapa nggak ditaruh saja di daerah dekat perumahan itu agar warga itu yang komplain kepada PT propertinya itu sendiri? Kenapa jarak tempat penampungan sampah malah digeser ke lokasi di luar daripada jangkauan wilayah properti Bapak? Ini kan sesuatu hal yang bagi saya kesengajaan dilakukan seperti itu. Kepentingan bisnis daripada PT Jaya Rail Property itu diutamakan, persoalan bau sampahnya Bapak buang ke wilayah lain. Ini sarana ibadah, Pak. Ini sarana ibadah, tempat orang beribadah, orang harus khusyuk melaksanakan ibadah itu. Bayangkan, Bapak ini orang beragama atau tidak?
Kalau Bapak orang beragama, ketika Bapak menjalankan ibadah, lalu ada aroma busuk, aroma yang tidak sedap ke hidung Bapak, apa Bapak bisa fokus menjalankan ibadah itu di sana? Ini saya terus terang merasa terpanggil ini. Saya ingin menuntaskan persoalan ini sampai selesai ini, Pak. Kita ada tempat pembuangan sampah Cipecang. Di sana sampah sudah menumpuk di Cipecang. Kalau Bapak punya dana, punya fasilitas, punya anggaran, kenapa Bapak nggak keluarkan anggaran itu untuk mengelola sampah Cipecang? Agar sampah Cipecang itu berkurang volumenya. Kenapa beri lahan yang baru, lalu Bapak investasi di situ dalam pengelolaan sampah? Ada Cipecang, Bapak bisa kerjasama dengan Pemda. Yang sampai hari ini PLTS di sana belum juga berjalan. Rencana pembangkit listrik tenaga sampah Cipecang juga berjalan. Ini sekarang sudah menggunung di Cipecang itu. Bapak bisa buang ke sana. Itu lokasi yang memiliki izin, Pak. Lokasi yang punya izin untuk pembuangan sampah. Ini dicatat ini oleh Gakum. Dicatat, di sana tempatnya itu. Nah, di sini, pimpinan, saya mendapatkan keluhan sebetulnya dari masyarakat terkait persoalan ini. Pertama, ini masalah penimbunan pembuangan ilegal di lahan kosong yang betul-betul sangat mencemari wilayah lingkungan sekitar terkait aliran sungai yang ada di sana, memicu bau, ya, apalagi ada dampak banjir yang kadang-kadang mengalir ke wilayah lingkungan sekitar. Lalu juga ada persoalan yang terkait masalah truk yang sering bolak-balik truk masuk ke area sana, bukan hanya di lokasi itu yang berdampak. Tapi ketika truk-truk yang mengangkut sampah menuju ke lokasi itu, banyak keluhan masyarakat kepada saya yang menimbulkan bau. Jadi baunya itu bukan hanya di lokasi itu, tapi proses pengangkutan truk yang menuju ke lokasi itu pun banyak warga yang nutup hidung mereka atas truk-truk yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Lalu sampah-sampah tersebut juga bukan hanya sampah organik dan non-organik. Di situ juga ditemukan oleh beberapa warga masyarakat adanya sisa cat, obat-obatan, baterai, batu baterai, bekas batu baterai. Itu juga ditaruh ke sana. Ini ada maksud apa? Kalau saya lihat tata ruang Bapak, Bapak pakai exhaust. Exhaust ini Bapak pasang yang besar untuk menarik baunya lagi dari dalamnya itu keluar. Sehingga warga di lingkungan sana Bapak kasih aroma tidak sedap. Coba, ini kan exhaust yang Bapak pasang di lokasi itu. Nah, sehingga ya saya meminta dalam kesempatan ini pimpinan ya agar segera mungkin lokasi ini disegel. Lokasi ini segera disegel. Saya tidak minta sementara-sementara, segel dulu. Dan saya meminta Pemda, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan hadir bersama PT Jaya Real Property ini. Tolong dihadirkan kembali, ini segel dulu. Saya minta, karena ini luar biasa, apalagi tadi keterangannya yang beribadah ke sana itu bukan hanya warga masyarakat kita, orang Indonesia, juga banyak dari luar negeri. Ini bukan jadi isu internasional nantinya. Jadi isu negatif di kalangan internasional yang akan muncul pada akhirnya. Nah, sehingga saya memohon ya kepada Kementerian LH ya agar menyegel lokasi ini. Menyegel, memanggil dinas Pemda, dan saya minta ya tentang masalah kontrak antara developer pengelolaan data sampah ini dicek data tersebut. Seperti apa sih kontraknya? Dapat dari izin dari mana ini seperti ini? Nah, seperti apa kontraknya? Nah, jadi kita butuh dicek masalah data dan kontrak yang ada. Lalu kita juga ingin ada sebuah data yang lengkap. Bisa terjadinya lahan ini, bagaimana proses perizinan awalnya, lalu apa dasarnya Dinas Kota Tangerang Selatan memberikan izin kepada PT Jaya Real Property ini, apa dasarnya, lalu developer ini terkait masalah perizinan yang ada juga, seperti apa dengan LH-nya, sehingga bisa terjadi seperti ini. Nah, inilah hal-hal
yang menurut saya ini perlu dipikirkan secara serius. Belum lagi masalah tingkat kerugian di tengah-tengah masyarakat. Dampak ekonomi, dampak sosial juga terjadi di sana. Akibat persoalan seperti ini. Ini adalah dapil saya. Mohon dicatat ini oleh PT Jaya Real Property. Ini adalah dapil saya. Bapak tentu bisa memahami di manakah lokasi yang layak untuk kita membuang sampah itu. Sekali lagi saya katakan di sana ada lokasi pembuangan sampah Cipecang. Harusnya didorong ke sana, kerjasama dengan Pemda, bahkan Pemda Kota Tangerang Selatan berkali-kali mencari investor, pimpinan. Mencari investor yang mau mengelola sampah Cipecang. Mencari investor agar sampah di sana itu tidak menumpuk. Bapak bisa buang ke sana, bikin fasilitasnya di sana. Itu tutup. Itu tutup, jangan lagi dilaksanakan di sana. Itu saja mungkin dari saya pimpinan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Bang Jo. Ya, pemirsa, demikian video tayangan rapat dengar pendapat. Nah, kalau nggak salah ya ini ya, di video ini dikatakan anggota Komisi 12 Zulfikar Hamunangan dengan tegas dan keras mengkritisi dan menyoroti tajam pihak Jaya Real Property. Nah, sementara itu redaksi Ratas TV sudah coba mengkonfirmasi pihak Jaya Real Property. Ya, tepatnya hari ini hari Kamis 25 September 2025 ya. Ratas TV sudah mengkonfirmasi pihak legal Jaya Real Property, Saudara Anton, tapi sayangnya saat informasi yang bersangkutan sedang rapat. Nah, ini saya bacakan nih, lagi meeting Bang, nanti saya panggilnya. Nanti kita akan tetap mendengarkan jawaban untuk klarifikasi atau tanggapan dari pihak Jaya Real Property yang akan kita tayangkan setelah ini. Ya. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa Ratas TV, nantikan terus channel Ratas TV, channel yang tajam, brand informatif. Saya Agus Supranto dari Gedung Associate Tower, kawasan Intermark, Bumi Serpong Bayi, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratas TV. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif.